Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi di ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianmu selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianmu selama-lamanya, selamanya. Musik menyembah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianmu selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianmu selama-lamanya, 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 selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah tengah minggu Tuhan di hari Jumat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur selalu Tuhan, kami bisa Tuhan ada, kami bisa beribadah sampai hari ini itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu, kami mau menjadikan firman-Mu itu rema dalam hidup kami pagi, siang, dan malam hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk kami selalu bersyukur Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengucapkan terima kasih untuk setiap masalah, untuk setiap apapun menjadi problem dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian ini Tuhan untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan lagu ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus,
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus, yes, Lord, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan lagi dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Benar Tuhan, kami mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hati kami ya Tuhan. dengan segenap Kami mau renungkan firman-Mu. Terima kasih. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kau renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan, yes Lord, aku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Biarkan malam kita menyembah Tuhan. Kami bersembah Engkau, yes Lord. siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Tuhan, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau renungkan firman-Mu siang
sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau sembah Tuhan. Sore hari ini kami menyatakan Kau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Yesus renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan Tuhan, kami memegang, kami lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada sukacita? Amin. Ya, saya mengucap syukur untuk sore hari yang indah ini. Kembali kita dipersatukan dalam ibadah tengah minggu. Kita boleh mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, atas semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita lebih lagi mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu. Oh haleluya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Oh haleluya Tuhan, biarlah Bapa, setiap kami jemaat-Mu Bapa boleh melakukan apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Urapi juga mulut lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba itu adalah benar-benar suara-Mu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan,
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin di dalam perjalanan Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah ini, Engkau berkati Bapa. Juga setiap rumah-rumah kami Tuhan, yang kami sedang mengikuti ibadah online ini, Engkau Allah yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Bapa, nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali mau sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Yang berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema saya sore hari ini, percayalah rencana Tuhan selalu yang terbaik. Amin saudara-saudaraku. Iya. Kadangkala ketika kita menunggu jawaban doa kita dari Tuhan, kita seakan ada rasa kapan doa kita dijawab Tuhan. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan kadang bertahun-tahun kita menunggu doa kita yang belum Tuhan jawab. Di dalam menunggu itu pasti kita akan merasakan kejenuhan ya saudara-saudara. Tapi seperti yang firman Tuhan katakan, berdoalah kita dengan tidak jemu-jemu. Nanti Tuhan akan berikan jawaban yang terbaik bagi kita. Amin saudara-saudaraku. Iya, pasti kita di dalam menunggu jawaban doa kita dari Tuhan, kita kadang merasa bosan. Kadang kita sudah malas lagi untuk berdoa. Tapi itu tidak boleh kita lakukan. Walaupun doa kita belum dijawab Tuhan, tapi kita percaya Tuhan pasti akan menyediakan saat yang terbaik bagi kita ketika kita sangat membutuhkan jawaban doa dari Tuhan. Seperti yang sedang keluarga kami alami, kami sudah 5 tahun menunggu jawaban dari Tuhan tentang uang pesangon suami saya yang sudah kami gumuli dalam 5 tahun terakhir ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Amin saudara-saudara. Iya. Ketika kita berdoa, kita pasti meminta secepatnya Tuhan menjawab doa kita. Tapi itu bukan suatu alasan kita boleh memaksakan kehendak kita. Karena Tuhan tahu kapan kita butuh jawaban doa itu. Dan kita memang banyak sekali rencana-rencana yang kita inginkan dalam hidup kita. Dan kita berharap setiap rencana kita itu selaras dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Tuhan mau hidup kita seturut dengan kehendaknya, bukan seturut dengan kehendak kita. Seperti ada sebuah ilustrasi yang saya mau berikan buat saudara-saudaraku. Mungkin juga sudah ada yang mendengar cerita ini, kita dengar kembali bersama-sama. Ada seorang pemuda yang ingin sekali menjadi seorang prajurit. Jadi dia berusaha sekuat tenaga dalam melakukan setiap pelatihan. Dia sudah melakukan semua persyaratan yang disediakan oleh tempat dia belajar. Dia sudah mendaftar berkali-kali, tetapi terus gagal dan terus gagal. Pemuda ini rajin sekali berdoa. Dia selalu minta sama Tuhan agar Tuhan mau meluluskan dia menjadi seorang prajurit.
Tapi ternyata Tuhan belum menjawab doanya. Sudah beberapa tahun dia mendaftar dan dia tidak pernah berhasil masuk untuk menjadi seorang prajurit. Dan sepertinya dia sudah lelah dan dia sudah tidak mau lagi mendaftar menjadi seorang prajurit. Dia alihkan untuk dia mendaftar menjadi seorang dokter. Dan setelah beberapa tahun dia selesai menjadi seorang dokter, dan dia belajar dengan giat sampai suatu saat dia menjadi seorang dokter bedah. Dan bertahun-tahun terus dia belajar sehingga dia menjadi dokter bedah yang handal. Dan di situ dia banyak sekali menolong banyak jiwa-jiwa yang saat itu sudah tidak ada harapan hidup lagi. Dengan pertolongan dokter bedah ini, kembali orang itu mempunyai harapan untuk hidup. Dan dokter ini terus bekerja dan bekerja, banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui pekerjaannya ini. Sampai suatu hari ada seorang anak muda yang ingin menjadi seorang prajurit, tapi terkendala oleh suatu penyakit, sehingga anak muda ini apabila tidak dibedah, dia tidak bisa mendaftar untuk menjadi seorang prajurit. Dan saat itu dokter bedah ini yang menangani proses pembedahan anak muda yang mau menjadi prajurit ini. Dan operasi itu berjalan dengan lancar, dan suatu ketika anak muda ini pun lulus mendaftar menjadi seorang prajurit. Ini semua berkat dokter bedah ini melalui pekerjaan Tuhan di dalam diri dokter ini. Dan suatu ketika sudah tua, dokter bedah ini meninggal. Lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia menjumpai Tuhan, dia lalu komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa waktu saya berdoa ketika saya mau menjadi seorang prajurit, Engkau tidak mau mendengar doa saya? Engkau tidak mau memberikan saya kelulusan untuk menjadi seorang prajurit. Kenapa Tuhan? Dia bertanya pada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, mari kita lihat ke langit. Saat itu ketika anak muda itu diperlihatkan oleh suatu kehidupan, ketika anak muda ini, yang dokter ini, waktu masih muda dia ingin menjadi seorang prajurit, diperlihatkanlah ketika dia menjadi seorang prajurit, dia mempunyai sifat yang sombong, dia angkuh sekali. Dia sudah menjadi prajurit, dia dapat memimpin suatu pertempuran, dia sungguh bangga dan dia tidak lagi bersyukur pada Tuhan atas keberhasilannya. Lalu pada suatu hari pemimpinnya meminta dia untuk menjadi pemimpin di semua medan perang. Dan ketika itu dia ada di barisan paling depan. Lalu prajurit ini terkena bom dan akhirnya meninggal. Lalu keluarganya sungguh sedih karena dia masih muda tapi harus meninggal di medan pertempuran. Dan anak muda ini pun merasa sedih sekali melihat kenyataan hidup yang dialaminya ketika dia menjadi seorang prajurit seperti yang diimpi-impikannya. Dan lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya suatu kehidupan lagi yang telah dia jalani, yaitu ketika dia menjadi seorang dokter. Iya, ketika dia menjadi seorang dokter bedah, dia banyak sekali menolong orang-orang. Dia Tuhan pakai luar biasa sehingga pekerjaannya benar-benar menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Dan dia sungguh bersyukur
karena rencana dia memang bukan yang Tuhan rencanakan. Jadi dia mengucap syukur bahwa walaupun dia tidak diterima menjadi prajurit, tapi hidupnya lebih berguna ketika dia menjadi seorang dokter bedah. Ya begitu ceritanya ilustrasi khotbah saya. Biarlah ilustrasi ini juga memberkati kita ketika kita mau diri kita menjadi apa, tapi Tuhan belokkan diri kita untuk menjadi yang Tuhan mau, kita harus mengucap syukur. Seperti saya juga berdiri di tempat ini bukan karena kuat dan gagah saya tidak ada apa-apanya, saya juga tidak belajar sekolah Alkitab, tapi saya juga ingin agar saya juga dapat memberkati saudara-saudara, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mempelajari firman Tuhan. Seperti yang Tuhan firmankan, bahwa kita harus mengabarkan Injil sampai ke seluruh muka bumi ini. Amin, saudara-saudara. Ya, di dalam ilustrasi tadi kita dapat renungkan bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu baik di mata Tuhan. Jadi ketika kita mengikuti rencana yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita ikuti apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Saya juga kalau dulu disuruh jadi pembicara, saya selalu menolak. Saya tidak bisa, Bu. Saya juga tidak mampu berkata-kata. Saya juga, pokoknya banyak alasan saya ketika Tuhan mau memakai saya untuk menjadi pelayannya. Terlalu banyak alasan yang tidak masuk di akal. Pokoknya ada aja alasan untuk saya menolak pekerjaan Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mau menerima apa yang Tuhan perintahkan pada kita, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin, saudara-saudara. Iya, saudara-saudaraku. Jadi ketika kita seperti tadi tema kita, percaya pada rencana Tuhan selalu yang terbaik. Saya juga merasakan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya melalui rencana Tuhan ini terjadi dalam hidup saya. Saya juga selalu bersyukur. Sudah 5 tahun suami saya tidak bekerja, tapi saya merasakan kebaikan Tuhan dalam diri keluarga saya. Saya juga yakin dan percaya keluarga saudara-saudara juga semua diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, jadi rencana Tuhan indah pada waktunya. Coba kita lihat ayatnya di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi ketika kita yakin dan percaya pada Tuhan, intinya yang harus kita lakukan, yang pertama, kita sama-sama belajar. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Kita lihat ayatnya di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yang kedua, ketika kita percaya pada Tuhan, intinya kita harus melakukan, kita jangan mengandalkan manusia dan menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita lihat ayatnya di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Iya, jadi kita jangan lagi mengandalkan manusia. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita percaya, kita harus melakukan, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa, saudara-saudara. Kita lihat ayatnya di Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iya, amin. Kita juga kadangkala ketika kita mau berdoa, apalagi kalau kita mau saat teduh pagi-pagi, misalnya kita bangun jam 3, kita masih ngantuk, malas sepertinya kayaknya kalau kita bawa dalam doa. Maunya kita tidur lagi jam 3, pasti lagi enak-enaknya tidur. Tapi kita harus lawan. Kita harus lawan kelemahan daging kita. Roh kita harus lebih kuat daripada kelemahan daging kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Kita renungkan firman Tuhan. Kita doa untuk firman Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Engkau dahsyat, Kau luar biasa Bapa. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu mau mengerti akan semua rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami mau mengerti bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Biarlah Bapa setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dan biarlah firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam loh hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Yesus namamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, mari kita responi firman Tuhan dengan lagu ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari mau renungkan. Oh, inilah yang ku renung. Benar Tuhan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
Tuhan. Dan saudara, jika Bapak Ibu Saudara ingin mengembalikan persepuluhan dan persembahan, dapat mentransferkannya di rekening BRI di nomor 1163 011 00 300 566 atas nama rekening Gereja IJK SABC. Sekali lagi di BRI di nomor 1163 010 000 300 566 di rekening Gereja IJK SABC. Puji nama Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar teman semua? Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kita telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kita telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya sebentar kita akan berdoa pada sore hari tepat ini. Mari siapkan hati kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, memberkati kami. Dimanapun Tuhan Yesus kami berada, Engkau yang selalu memberkati kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa di tempat ini Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami pada sore hari ini telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, isi hamba yang terkasih, Ibu Dipayeti di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati dia Tuhan Yesus, berikan dia kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sore hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami yang tercinta GKI SABC di kota Serang ini Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus kami semua Tuhan. Gereja ini Tuhan Yesus. Gereja ini Tuhan biar bisa memberkati kami semua Tuhan Yesus. Biar dengan keberadaan gereja kami di tengah-tengah kota Serang ini Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga Tuhan berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, beserta Ibu Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Bapa, berkati dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan Yesus. Kau berkati segala usaha bisnis mereka Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anaknya, Lukas dan Novana diberkati Tuhan Yesus. Apapun yang mereka cita-citakan Tuhan Yesus di masa mudanya ini Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menyempurnakan Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan Yesus mereka dengan kuasa dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk PT Jahen Mosa di tempat ini Bapa. Kau berkati usaha ini Tuhan Yesus, PT ini Bapa. Biar perusahaan ini Tuhan Yesus semakin lama semakin maju di kota Serang ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus dengan keberadaan PT Jahen Mosa di sini Tuhan Yesus, banyak anak-anak muda diberkati melalui perusahaan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan di kota Serang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan Yesus kami bawa Tuhan untuk berdoa untuk Ibu kami yang terkasih, Ibu Vinci Hombing Tuhan Yesus, yang pada semalam dia telah melakukan operasi pengangkatan Tuhan, cairan dari paru-parunya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang terus Tuhan Yesus memulihkan Ibu Vinci Hombing ini Tuhan Yesus, sehingga dia boleh benar-benar sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-Mu Letda Evan Bapak, yang saat ini masih petugas di Papua sana Tuhan Yesus, di dalam tugas kemanusiaan Bapak. Biar Kau berkati dia sana Bapak. Kami tolak niat orang jahat, kami tolak peluru nyasar, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus anak-Mu ini Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Yakub yang ada di Rangkas Bitung Tuhan Yesus, yang saat ini dia sedang mengalami Tuhan Yesus kelemahan tubuh Bapak. Dia sedang stroke Bapak. Biarlah Tuhan kami serahkan Pak Yakub dalam tangan-Mu Bapak. Biar Kau yang memulihkan Yesus, menyembuhkannya dari penyakit stroke-nya Bapak, sehingga dia boleh kembali Tuhan Yesus beraktivitas dan kembali melayani-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istrinya, anak-anaknya, cucu mantunya semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk ruko yang ada di Cilamen, yang jalan kita nomor 32 ini Tuhan Yesus. Biar kami berdoa Tuhan Yesus, biar Kau kirimkan
pembeli Tuhan Yesus, sehingga ruko ini boleh terjual dengan harga yang fantastis Tuhan Yesus, sehingga namamu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anakmu James Tuhan Yesus yang pada hari Senin kemarin telah kembali ke rumahnya Tuhan Yesus setelah mengalami sakit penyakit Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang Kau berikan kepada James Tuhan Yesus. Berkati juga orang tuanya Bapa, Jelasi Hombing dan juga Esther Bapa. Bahkan anak-anak semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga Tuhan mau berdoa untuk seluruh para jemaat JKI SBC yang saat ini sedang mengikuti ibadah tengah minggu di rumah-rumah, di kamar-kamar mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan berkati Tuhan Yesus. Berikan mereka Tuhan kesehatan Yesus. Berikan mereka sukacita yang dari surga Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus seluruh kebesaran mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan yang selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga para pengerja jika SBC Tuhan Yesus. Siapapun Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja kami ini, Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Bapa. Engkau yang mengetahui Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk negeri kami Tuhan Yesus, negeri bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia yang tercinta ini Tuhan Yesus. Kau berkati negeri ini Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kasus COVID-19 sudah melanda di negeri kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus Tuhan Yesus sehingga COVID ini Tuhan cepat-cepat benar-benar bisa berlalu Bapa di negeri kami Tuhan Yesus. Sehingga di negeri kami Tuhan boleh kepulihkan dari secara ekonomi Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi beserta wakilnya Ma'ruf Amin dan juga seluruh jajaran menteri, DPR, MPR, para gubernur, wali kota, bahkan sampai RT semua berkati Tuhan Yesus. Bila Tuhan mereka boleh bekerja dengan jujur Bapa. Bila mereka Tuhan Yesus bekerja dengan takut akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biar bangsa kami Tuhan Yesus boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Engkau ya Bapa. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa sahabat kami Bapa yang selalu kami kembalikan demi kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami ucap syukur dalam doa haleluya. Amin. Kita telah sama-sama berdoa syafaat. Biarlah doa syafaat yang kita panjatkan boleh Tuhan jawab dan kita memperoleh jawaban yang terbaik dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, marilah kita angkat kedua tangan kita aminkan setiap doa berkat dan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat kembali bertemu di Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biar kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati.